Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, muatan IPS dan PPKN. Anak-anak simak baik-baik ya. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berikut ini faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Antara lain, yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pimpinan, atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kemudian kalah dalam persenjataan. Setelah itu, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide ad impera. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia. Dengan angkat senjata menjadi dengan organisasi kebangsaan. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. 3 masa pergerakan nasional, yaitu pada masa awal pergerakan nasional sekitar tahun 1900-an. Kemudian pada masa awal radikal, yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Kemudian pada masa moderat, tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an, pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indonesia atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Masa awal radikal. Masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian masa moderat. Masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia terdiri dari faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah, kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar, kemudian sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India, kemudian kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kemudian lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah foto para pemuda Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga kini. Tahukah kamu, tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya? Unsur yang membedakan antar suku di Indonesia terdiri dari ada adat istiadat, merupakan tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, ada upacara adat pernikahan, kematian, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Kemudian ada bahasa daerah. Contoh bahasa daerah seperti ada bahasa Jawa, bahasa Madura, kemudian ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan lain-lain. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya.
Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari, mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan, kemudian tidak merendahkan suku lain. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.